nama saya Ais, asli arek Gresik, Jawa Timur. Saya akan bercerita tentang cerita khas dari Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Nah, teman-teman, dongeng ini saya ambil dari cerita rakyat Pulau Bawean yang dibukukan oleh Zulfa Usman, berjudul Kisah di Balik Gunung Maloko. Saya mulai ya. Jeng jeng jeng, klontang klontang klontang, gong. Setelah berakhirnya kepemimpinan dinasti Jin di Pulau Bawean, pulau ini dipimpin oleh raja raksasa yang sakti mandraguna bernama Prabu Dewana Teguh Saktiguna. Raja yang terkenal sewenang-wenang, kejam, rakus dan sangat sombong. Ropana ale mata kok takok, rambut na ale padna olar, mata na ale merah rabeng, gigi na ale padna kaba. Raja raksasa tersebut memiliki putri bernama Dewi Sriayu Fatina. Putri itu berparas sangat cantik, tetapi memiliki sifat buruk, yaitu tidak pernah puas ketika menerima sesuatu. Saat usia Dewi Ayu telah dewasa, banyak pemuda tampan dan kaya raya datang melamarnya. Tong, tong, tong. Namun semuanya ditolak oleh sang putri. Yang akan datang melamarku lagi pasti lebih baik dari yang tadi, pikir Dewi Ayu. Suatu ketika dayang-dayang Dewi Ayu melaporkan kepada sang raja. Mohon maaf Paduka Raja, persediaan bahan baku bubur di kerajaan kita telah habis. Teman-teman, bahan baku bubur tersebut terbuat dari pecahan beras yang ditumbuk, yaitu menir. Orang Bawean menyebutnya maloko. Mendengar laporan tersebut, raja raksasa menjadi bingung. Menir atau maloko inilah yang membuat tubuh Dewi Ayu cantik dan berseri-seri. Meskipun dia adalah keturunan raksasa yang buruk rupa. Segera utusan kerajaan disebar ke seluruh pelosok negeri untuk menyebarkan sayembara. Gong, gong, gong. Pengumuman, pengumuman. Barang siapa yang dapat membawa 2 karung maloko ke istana, kalau laki-laki akan dijadikan menantu raja, dan jika perempuan akan dijadikan keluarga raja. Kata seorang utusan. Orang-orang datang berkumpul. Ada apa? Ada apa ini? Oi, beda apa kana? Akhirnya banyak orang yang mengikuti sayembara itu. Namun semuanya gagal karena tidak dapat menyediakan 2 karung maloko. Jeng jeng jeng. Sayembara itu sampai ke telinga pemuda yang bernama Cokro. Pemuda tampan, ahli silat, dan mempunyai ilmu batin yang luar biasa. Tetapi dia sangat rendah hati, merahasiakan ilmunya, juga menyamarkan
ketampanannya, sehingga kelihatan buruk rupa. Cokro pun tertarik untuk mengikuti sayembara. Pagi hari, ketika sang surya mulai bersinar, Cokro sampai di pelataran istana Raja Raksasa dengan membawa 2 karung maloko. Cokro pun disambut oleh pengawal kerajaan yang langsung memberitahu kepada sang raja. Sembah hormat Raja Raksasa yang agung, di pelataran istana ada pemuda datang membawa 2 karung maloko sesuai yang paduka inginkan. Hah? Bagus, aku akan ke sana, ucap raja dengan girang hati dan langsung keluar bersama putrinya. Akan tetapi setelah raja dan putrinya tahu bahwa pemuda pembawa maloko tersebut buruk rupa, raja pun kecut hatinya. Dewi Ayu langsung berlari ke kamarnya. Aku tidak mau, Rama. Melihat kejadian itu, tanpa berpikir panjang, sang raja berkata, "Hai pemuda buruk rupa, engkau tidak pantas menikah dengan Dewi Ayu putriku. Pergi kau dari sana. Tapi tinggalkan maloko itu di sini." Wahai Raja Raksasa, telah kau ingkari janjimu dalam sayembara dan kau hendak merampas malokokku. Tidak, maloko ini akan kubawa, jawab Cokro. Beraninya kau berkata seperti itu padaku? Aku adalah raja. Pengawal, tangkap pemuda itu, teriak raja geram. Apa yang terjadi, teman-teman? Cokro tidak menghiraukan perkataan sang raja. Dipanggulnya 2 karung maloko itu dan berjalan keluar. Para pengawal pun menghadang dan menyerang Cokro. Namun dengan mudah Cokro menghindarinya. Mengetahui Cokro bukan orang sembarangan, Raja Raksasa langsung turun tangan. Dia mengambil busur dan anak panah yang paling runcing, lalu diluncurkannya ke arah Cokro. Toing! Anak panah tersebut tidak mengenai tubuh Cokro, melainkan mengenai tali pengikat maloko. Kedua karung itu satu pecah, sehingga maloko tumpah berserakan di tanah. Cokro terpojok, dia dikepung Raja Raksasa beserta prajuritnya. Namun Cokro tidak dapat mengeluarkan semua kesaktiannya selama ia masih menyamar menjadi pemuda berrupa. Cokro lalu duduk bersila dan berdoa pada Yang Maha Kuasa. Gusti, tolong bule. Saat itu juga terjadi keajaiban. Maloko yang tumpah tersebut tumbuh dan membesar hingga menjadi sebuah gunung yang melindungi Cokro selama ia bertapa memanggil kesaktiannya. Nah, teman-teman, sampai sekarang gunung tersebut dinamakan Gunung Maloko. Saya lanjutkan ya. Saat wujud aslinya telah berubah dan semua kesaktiannya telah kembali, Cokro terbang melintasi Gunung Maloko dan mengusir Raja Raksasa beserta prajuritnya. Hanya rakyat tidak berdosa yang tetap dibiarkan. Mengetahui
Mengetahui ayah dan pasukannya kalah, Dewi Ayu merasa sedih, juga malu. Karena pemuda yang dianggap buruk rupa tersebut ternyata seorang satria tampan. Bermalam-malam Dewi Ayu terus menyesali perbuatannya. Sementara itu Cokro bersemedi di atas Gunung Maloko sambil memperhatikan gerak-gerik Dewi Ayu. Cokro tahu bahwa Dewi Ayu telah berubah, namun Cokro ingin membuktikannya. Cokro menyamar menjadi nenek tua yang penuh dengan penyakit kulit dan gatal. Nak, bolehkah saya minta makan dan minum? Nenek belum makan dari kemarin. Dewi Ayu melayaninya dengan sabar. Oh, boleh Nek, silahkan duduk. Segera Dewi ambilkan. Pada kesempatan lain, nenek itu meminta dipijit kaki dan betisnya. Dewi Ayu memijatnya tanpa merasa jijik. Sampai disinilah Cokro percaya bahwa Dewi Ayu benar-benar telah berubah. Cokro kembali ke wujud aslinya. Dewi Ayu terkejut karena yang dipijat ini bukanlah kaki nenek tua, melainkan kaki pemuda tampan. Dewi Ayu gugup dan ketakutan. Namun Cokro tersenyum dan berkata, "Aku telah memaafkan segala kesalahanmu dan ayahandamu." Akhirnya mereka berdua setuju untuk membangun bahtera rumah tangga di Pulau Bawean. Kulit manggis rasanya pahit. Saya Ais mohon pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.